Halo teman-teman, kali ini kita bakal bahas gimana caranya buat pindahin data dari Android ke iPhone. Mau tahu caranya? Yuk kita langsung lanjut. Oke teman-teman, sebelum Mimin mau disclaimer dulu kalau yang dipindah di sini adalah data dari Android kita akan dimasukkan ke iPhone baru kita. Nah, di sini syaratnya iPhone kita itu harus kosong karena nantinya kita bakal reset pabrik ulang ini iPhone agar semua datanya yang ada di Android ini bisa pindah ke iPhone. Dan juga nanti kita bakal lihat di akhir apa aja sih data yang bisa masuk dan apa aja sih yang nggak bakal masuk. Mungkin nanti penyimpan password kita nggak masuk dan lain sebagainya, kita lihat langsung di akhir. Oke teman-teman, kita bakal masuk ke cara yang pertama, yaitu buat ngehapus data pabrik iPhone-nya. Nah, jadi kalau kalian belinya langsung dari baru, maka nanti langsung dari tulisan hello-nya tanpa harus reset pabrik. Tapi karena ini udah Mimin masukin ke menu lagi, maka kita harus reset pabrik ulang. Caranya adalah pertama, kita masuk ke bagian pengaturan atau setting, gini, lalu kita masuk umum atau general, terus kita scroll ke bawah, di sini bakal ketemu yang namanya transfer atau atur ulang data iPhone. Masuk ke sini, terus kita lihat yang paling bawah ada hapus konten dan pengaturan, kita klik. Selanjutnya kita lanjutkan, kita hapus iPhone dan juga dia bakal nge-restart datanya, akan dihapus semua. Dan kita bisa pindah datanya di awal nantinya dari Android kita. Nah, oke teman-teman, di sini kita udah masuk ke bagian hello yang berarti reset datanya udah selesai. Kita langsung swipe up dari pojok bawah ke atas gini, kita lihat di sini kita setting bahasanya. Di sini Mimin mau pakai bahasa Indonesia lagi, regionnya Indonesia. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya dia bakal keluar di bagian tampilannya. Nah, di sini kita bisa setting dia punya menu nanti bakal sedang, besar atau gimana. Nah, Mimin mau dibuat default aja atau kecilnya. Terus kita langsung atur iPhone. Kalau ini kalau mau iPhone to iPhone kita bisa langsung nyalain kita punya iPhone lainnya. Tapi karena ini dari Android, maka kita langsung atur tanpa perangkat lain. Selanjutnya di sini kita masukin WiFi. Oke, setelah memasukkan WiFi kita bakal masuk ke ini. Jadi dia bakal setting dulu iPhone-nya, jadi perlu beberapa menit, mungkin boleh ditunggu dulu ya. Nah, kalau udah sampai sini kita lanjut lagi, data privasi kita lanjutkan, terus kita lihat umurnya di sini kita taruh 18, Face ID-nya mungkin bisa diatur nanti aja. Terus kita pilih kode kita punya yang mau kita masukin. Oke, begini. Nah, sekarang saatnya kita pindah dari Android. Di sini kita cek dia bakal keluar transfer app dan data Anda. Nah, di sini kita pilih, di sini ada cadangkan dari iCloud, ada dari iPhone lain, dari Mac, atau dari Android. Atau dengan jangan transfer apapun kalau kalian nggak mau pindah data apa-apa. Nah, karena kita di sini mau dari Android, kita pilih yang dari Android. Nah, selanjutnya di sini ada saran juga transfer Android dengan aplikasi Move to iOS atau pindah dari iOS. Nah, di sini kita bisa langsung buka aplikasinya Move to iOS yang udah kita download. Nah, di sini aplikasinya itu kita bisa download di Play Store, teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke telusuri ini, namanya adalah Move to iOS gini ya. Move to iOS gini tulisannya. Nah, dia kita pilih yang gini, yang logonya sama ya. Move to iOS, terus langsung kita install aja. Oke, karena Mimin di sini udah install, maka selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi Move to iOS-nya buat pindah data unit ini. Nah, ini langsung ini belum pernah dibuka sama sekali juga, kita setujui. Terus kita lanjutkan, ini kita scroll, terus kita setujui aja. Langsung kita kirim datanya kayak gini. Oke deh. Sip, kita lanjutkan aja. Nah, di sini hubungkan melalui kabel. Nah, di sini teman-teman bisa kalau iPhone-nya kayak iPhone Mimin, di sini iPhone-nya pakai iPhone 16 Plus dan juga Samsung Flip 6, maka kita pakai kabel C2C-nya Samsung oke, pakai C2C-nya iPhone pun oke punya. Kalau kalian iPhone yang masih pakai yang Lightning, terus Android kalian masih C, maka kalian bisa pakai kabel C to Lightning gitu ya. Kalau Android kalian masih yang model lama, maka bisa pakai converter biar bisa pindah datanya lebih cepat daripada pakai wireless gitu teman-teman. Karena mau gimana pun pakai kabel itu bakal lebih cepat nantinya dibandingkan dengan kita pakai wireless. Oke, kita colokin dulu deh. Oke, kalau udah kayak gini kita lanjutkan. Oke, gini kita lanjutkan juga. Sip. Coba kita cari kodenya. Nah, di sini kita lanjutkan dua-duanya seperti tadi. Maka ketemu kodenya. Kodenya di sini langsung kita isi aja 595381. Nah, kita mau lihat nih apa aja sih yang bisa dipindah. Di sini kita lihat pesan, kontak, riwayat panggilan, acara, akun Google, perpustakaan dan lain-lain. Nah, di sini Mimin mau pindah semuanya karena memang butuh semuanya ya. Kita lihat di sini WhatsApp. Ini kita mulai juga. Oke, itu udah kita lanjut.
Oke, WhatsApp kayak gitu punya, terus pengaturannya boleh, layar boleh, kita mau centang semua aja ya. Pesan kita kasih boleh gitu ya. Gitu. Karena ini di sini belum ada pesan jadi nggak mau nyala ya teman-teman. Tapi kalau kalian ada pesannya pasti bisa langsung nyala gitu. Terus ini ada riwayat panggilan, kita boleh nyalain. Ini belum ada riwayat panggilan, terus ini acara gitu. Jadi nanti kalau yang ada kita bisa langsung hijau. Tapi kalau kita nggak pernah pakai, misalkan Mimin di sini nggak pernah SMS atau nggak pernah telepon nih, nah ini maka nggak bakal nyala karena nggak ada item yang cocok buat dipindah kayak gitu punya. Nah terus di sini memo suara ini juga Mimin belum pernah pakai, maka dia nggak bisa nyala gitu ya. Nah ini app-nya boleh sekalian deh dipindah gitu ya. Terus ini fotonya boleh sekalian kita pindah juga semuanya. Nah kalau udah lanjut aja, kita lanjutkan gini punya. Oke, sekarang kita tunggu transfernya, waktunya berapa lama yang bakal dikasih. Ini lagi memperkirakan. Nah, kira-kira 1 menit aja teman-teman karena di sini datanya masih sedikit banget. Kayak gitu. Cuma ada beberapa foto dan video juga data WhatsApp aja. Nah, ini udah selesai. Kita lihat di sini kalau udah selesai, yang di sini kita selesai gitu ya. Dan datanya dia nggak hilang, nggak langsung ke riset pabrik gitu teman-teman. Jadi tenang aja, datanya tetap aman kok yang di sini. Jadi kalau misalkan nantinya ada yang ketinggalan, mungkin kalian ketinggalan di bagian PDF dan lainnya, kalian bisa tetap langsung pindahin via aplikasi third party-nya kayak gitu. Nah, di sini kita lihat di sini udah selesai, maka kita lanjutkan. Nah, di sini buat akun Apple-nya karena Mimin belum memasukin, maka kita pilih atur nanti di pengaturan. Tapi kalau teman-teman udah ada akun Apple-nya, itu boleh banget langsung dimasukin ya teman-teman, biar lebih cepet buat settingnya. Nah, ini oke, coba kita selesaikan sampai dia punya menu. Nanti kita lihat apa aja yang masuk, apa aja yang nggak masuk. Oke. Gini punya. Nah, oke, di sini kita lihat. Di sini udah ada aplikasi-aplikasi yang masuk karena tadi kita milih aplikasi juga buat dimasukin ke iPhone-nya. Nah, sekarang kita mau download WhatsApp. Ya. Terus kita mau Telegram dan lain-lain, itu butuh yang namanya akun, teman-teman, akun Apple-nya. Jadi kalian harus login dulu ke akun Apple-nya buat download aplikasinya. Kalau datanya dia udah ke-download harusnya teman-teman. Jadi kita coba dulu buat login ke akun Apple kita. Nah, caranya kalau tadi kita nggak di awal nggak login, kita bisa login di sini. Kita cari kita punya pengaturan, terus kita masuk ke akun Apple ini, terus kita login ke akun Apple-nya. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini Mimin udah masuk ke iCloud HP Second Depok. Di sini kita udah login ke iCloud kita punya. Di sini kita langsung masuk ke bagian sini. Ini udah ada tanda awan, berarti kita bisa langsung klik buat download gitu ya. Kita tinggal tunggu aja buat dia mulai ngedownloadnya gitu teman-teman. Kita bisa lihat di App Store juga kalau misalkan dia belum bisa gitu, karena App Store-nya di sini belum di setting ulang. Nah, di sini kita download kayak gitu punya gitu. Kita download satu-satu aplikasinya yang masih gambar-gambar awan ini. Misalkan kita mau download Instagram gitu ya. Mau download Instagram kita bisa langsung kayak gini, kita lihat di App Store-nya, kita download kayak gini punya gitu. Buat ngelihat data kita udah masuk atau belum. Kayak gitu kita downloadin satu-satu semuanya. Kayak gini punya Google Foto dan lain-lain. Di sini ada Dana. Oke, di sini bakal kita tunjukin nanti ke kalian. Kira-kira kalau kita pindahin data itu buat e-wallet, terus buat aplikasi-aplikasi apa namanya Google kayak gitu bakal hilang nggak sih kayak gitu. Di sini buat Shopee-nya ternyata tadi Mimin kan udah pindah semuanya. Ternyata buat aplikasi Shopee yang ada di Android kita yang sebelum ini di sini ada Shopee-nya. Ternyata dia nggak mau ikut masuk ya. Ini Shopee-nya dia nggak masuk ke sini. Terus juga kalendernya juga dia nggak ikut masuk gitu punya. Tapi buat Instagram, buat WhatsApp dia masuk. Jadi kita boleh login ke WhatsApp yang kita punya. Di sini kita cek di Android kita harusnya masih login kayak gini punya. Terus kita masukin nomor handphone kita ke dalam iPhone kita. Di sini kita lihat aja nomornya 0838. Oke, terus kita lanjut. Di sini kita lihat kalau datanya sementara ini
cuma ada dua tes data yang kita coba. Nah, di sini ada apakah nomor yang benar, kita pencet ya. Lalu kita login, di sini bakal minta data kode buat login dari WhatsApp sebelumnya yang ada di Android untuk pindah ke iPhone-nya. Oke, setelah masuk, nah di sini akan ke logout, terus yang di sini akan masuk pindahkan chat dari Android. Kita mulai di sini. Oke, kita mulai. Kita kasih izinkan akses penuh. Oke, nah ini udah selesai karena datanya cuma sedikit aja tadi seperti yang kita lihat. Ini kita lanjutkan, dia biar kontak kita nanti match. Oke, kita bagikan dua kontak, semua kontak yang kita punya kita kasih di situ. Gitu, langsung kita masuk ke sini, kita lihat chatnya bakal pulih atau enggak. Di sini kita klik nanti aja. Jadi teman-teman kalau yang mau masuk pakai Face ID dan lain-lain boleh banget dilanjutkan. Tapi karena di sini Mimin belum butuh, maka dibiarin aja deh. Nah, terus di sini bisa kita lihat kalau dia punya data itu ternyata balik lagi teman-teman. Ini ada 2 pesan, ini video, dan juga ini tes kayak gitu ya. Ini masuk semua buat datanya. Dipindah dari kita punya tadi move to iOS kayak gitu. Nah, terus kita lihat di sini buat pencadangannya. Buat pencadangannya kita lihat di sini nggak ada karena kalau di Android itu pencadangannya pakai Gmail, pakai Google Drive, sorry. Kalau di iPhone itu dia pakai iCloud. Jadi beda penyimpanan, beda letak penyimpanan teman-teman kayak gitu. Terus nanti kita lihat lagi tadi yang pertama yang udah kita temuin ternyata Shopee itu nggak bisa masuk, nggak bisa kepindah ke sini teman-teman. Nah sekarang kita lihat di bagian e-wallet gimana kalau Dana, apakah dia auto login atau enggak? Nah kita coba lihat juga di sini. Kalau Dana ternyata di sini dia tetap minta nomor HP kita dari awal, jadi harus yang namanya login lagi kayak gitu. Mau Dana, mau M-Banking, mau e-wallet itu harus login lagi teman-teman. Kalau kita pindah data dari Android ke iPhone kayak gitu. Terus tadi buat Shopee dia gak masuk. Selanjutnya kita coba buat sosial media. Sosial media tadi Mimin juga harusnya punya TikTok aplikasinya, cuma di sini nggak masuk juga dia. Jadi kita langsung masuk ke Instagram aja deh. Apakah Instagram di sini auto login? Nah, di sini bisa dilihat teman-teman kalau di sini ternyata nggak auto login, kita harus login lagi. Jadi cuma bener-bener kita punya aplikasi aja yang kepindah, tapi kita nggak login, nggak dengan data-datanya kayak gitu loh. Di sini nggak ada yang betul-betul data Instagram yang ada di HP ini. Ini bukan semuanya, ini masuk dari iCloud punya data loginnya, gitu. Maka kita di sini harus login ulang dan kita masukin lagi. Jadi nggak auto login ya teman-teman buat sosial medianya gitu. Terus kita coba lagi tadi WhatsApp udah, kita harus login cuma datanya masuk semua. Terus juga kita lihat di bagian foto apakah fotonya kembali semua. Nah, di sini ternyata fotonya kembali semua teman-teman. Nah, ini tolong diabaikan yang di bagian atas karena di bagian atas ini masuk dari iCloud. Tapi data-data yang ada di Android ini adalah yang ini. Ini masuk semua teman-teman. Gitu ya. Ini masuk semua data-data di Androidnya. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Terus ini juga buat kontak dia masuk dua-duanya. Ini kontak yang ada di sini. Jadi kontak yang dari telepon itu masuk dua-duanya, dari telepon maupun disimpan di Google. Ini dua-duanya masuk ke dalam iPhone-nya kayak gitu. Nah, jadi gitu teman-teman buat pindahin data dari Android ke iPhone kalian dengan cepat dan mudah ya. Yang penting ada kabelnya sih. Kalau kalian pakai wireless itu bakal jadi lama banget teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman buat video pindah data dari Android ke iPhone kalian dengan aplikasi Move to iOS. Jadi kesimpulannya buat kalian yang pindah data dengan aplikasi tersebut, jangan langsung di-reset dulu ya guys. Karena kayak tadi nih, kalau misalkan ada data yang nggak kepindah, kita bisa langsung mindahin datanya ataupun nanti minta kode verifikasinya. Kayak contohnya tadi kita punya WhatsApp harus login lagi, maka di situ ada kode OTP yang harus kita minta dari WhatsApp-nya kayak gitu ya. Dan terus kadang juga buat login ke Shopee atau login ke aplikasi lain atau ke Gmail, kita biasanya masang verifikasi 2 langkah yang harus dibuka dari iPhone atau Android sebelumnya gitu. Jadi kita jangan langsung di reset pabrik sebaiknya setelah pindah data gitu. Kita pastiin dulu semua data terpindah, semua akun terpindah, baru kita reset pabrik Android atau HP lama kita kayak gitu punya. Nah juga tadi kita lihat dari pemindahan data yang pertama ada beberapa aplikasi yang nggak kepindah seperti Shopee dan juga tadi TikTok nggak masuk juga teman-teman. Di situ juga kita lihat juga buat login sosial media itu dia kita harus login ulang. Tapi data aplikasinya itu udah masuk
Seperti tadi di WhatsApp, datanya masuk tapi kita harus login ulang. Di Instagram juga datanya udah masuk tapi kita harus login ulang. Ditambah lagi, tadi kita coba buat pindahin e-wallet Dana. Di Dana itu, kita juga harus login ulang teman-teman. Jadi istilahnya, intinya adalah datanya aja yang kepindah, data di dalamnya gitu. Kalau buat login, kita harus tetap login secara manual. Baik di e-wallet, di sosial media, maupun di m-banking. Nah, oke gitu teman-teman, video kali ini terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat buat kalian yang punya pertanyaan lain, boleh langsung komen di bawah. Dan juga buat kalian yang lagi cari HP Android maupun iPhone, bisa langsung follow Instagram kita di @hpsecondepok. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.